Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang reaksi elektrolisis, di mana materi ini dipelajari di kelas 12 semester 1 ya. Nah, untuk memahami reaksi elektrolisis ini, harus paham reaksi-reaksi yang terjadi di katode itu seperti apa, yang bagaimana. Reaksi-reaksi yang terjadi di anode itu yang bagaimana. Setelah memahami teorinya, nanti saya akan memberikan cukup banyak latihan nanti ya tentang reaksi elektrolisis ini. Jadi untuk itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja saya mulai ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk memahami reaksi elektrolisis ya wajib tahu kita reaksi yang terjadi di katode itu seperti apa, di anode itu seperti apa. Nah, untuk reaksi yang terjadi di katode itu adalah reaksi yang bergantung pada jenis kation. Jenis kation itu ada dua ya di sini ya. Kation yang berasal dari logam aktif. Logam aktif itu 1A, 2A, aluminium, Mn gitu. Ya, jika kationnya berasal dari situ, maka justru air yang mengalami reduksi dengan reaksi seperti ini. Lah kok bisa gitu? Ya karena air memiliki potensial reduksi lebih positif daripada logam-logam yang di sini. Gitu. Nah, bagaimana kalau kationnya bukan logam aktif? Ya justru kation itu sendiri yang mengalami reduksi. Nah, gitu ya. Jadi misalnya H+, 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Kalau logam lain kationnya gimana? Ya Lx+ tambah X elektron menghasilkan L. Jadi di kation itu cukup simpel ya, hanya bergantung pada jenis kation, aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, air yang mengalami reduksi. Kalau tidak aktif, kation itu sendiri yang mengalami reduksi. Nah, bagaimana dengan reaksi yang terjadi di anode? Kalau reaksi yang terjadi di anode bergantung pada jenis anodenya dan juga bergantung pada anionnya. Jadi cukup complicated. Kalau di katode tadi kan cuma jenis kation saja. Kalau di sini jenis anode dan anion malah. Ada dua faktor ya. Oke, kalau dia menggunakan anoda yang inert ya, yang sukar bereaksi, PT, AU, karbon grafit itu ya. Nah, jika anionnya sisa asam oksi, ya sisa asam yang ada oksigennya, misalnya H2SO4 kan ada SO4 2- ya. Ada NO3 2- juga, NO3-, PO4 3-. Jadi ada sisa asam yang ada oksigennya gitu. Justru air yang mengalami oksidasi. Reaksinya seperti ini. Nah, sisa asam kan nggak semuanya memiliki oksigennya, nggak semua memiliki, nggak semua tergolong sisa asam oksi. Ada sisa asam lain ya, ataupun OH- malah. Nah, jadi kalau sisa asam lain di luar sisa asam oksi, justru anionnya yang mengalami oksidasi. 2X- menjadi X2 tambah 2 elektron. X-nya ini Cl, Br, I. Ya, ini bisa berasal dari misalnya Hi, H+ I- kan, Br-, Cl- ya. Nah, kalau dia OH-, reaksinya seperti ini. 4 OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Itu kalau menggunakan anoda yang inert. Bagaimana kalau anodanya nggak inert? Nah, justru anoda itu yang mengalami oksidasi. L menjadi Lx+ tambah X elektron. Ya, jadi kita harus bisa membedakan anodanya inert atau tidak. Kalau dia anodanya inert, anionnya juga bisa dibagi jadi sisa asam oksi atau anion yang bukan sisa asam oksi, sisa asam lain atau OH-. Ya. Kalau dia anodanya nggak inert, anoda itu yang mengalami oksidasi. Nah, kita sekarang aplikasikan ini ke soal saja deh ya. Ya, mudah-mudahan teori singkat ini dapat membantu kalian ya. Memahami reaksi-reaksi yang akan saya tanyakan ini, akan saya bahas ini. Oke, tuliskanlah reaksi elektrolisis berikut. Di sini ada 8 ya. Nanti saya akan bahas satu persatu. Larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, ini kan inert ya. Nah, jadi kita ionkan dulu ya. NaCl itu kan terion menjadi Na+ tambah Cl-. Di katoda karena dia di sini inert, ya udah. Ingat tadi kan Na itu tergolong logam aktif, kation logam aktif.
Jadi air yang mengalami reduksi. Ya, reaksinya seperti ini. Oke, jadi bukan Na-nya ya, bukan bukan Na plus yang mengalami reduksi ya, justru air. Oke, bagaimana dengan di anoda gitu ya, karena ini anodanya inert gitu ya, jadi ini aja langsung ya, dan ini bukan sisa asam oksi, jadi langsung aja Cl-nya itu menjadi Cl2 ya plus 2 elektron, sini kali 2. Oke, kita gabungkan, elektronnya kita eliminasi kali 1 ya, karena sama-sama 2 elektron. Jadi hasil akhirnya 2H2O tambah 2Cl- menghasilkan H2 tambah 2OH- tambah Cl2. Simple ya, kalau larutan NaCl dengan elektroda yang inert. Oke, soal berikutnya. Larutan H2SO4 dengan elektroda grafit. Karbon juga ya, inert ya. Ionkan dulu dia. H2SO4 2H plus tambah SO4 2-. Oke. Di katoda, karena ini kation lain ya, bukan kation yang dari logam aktif, maka kation itu sendiri yang mengalami reduksi. Nah, lalu yang di anion, di anoda ya, anionnya kan sisa asam oksi dengan elektroda dengan anoda grafit yang inert, maka air yang mengalami oksidasi. Jadi 2H2O menjadi 4H plus O2 tambah 4 elektron. Kita eliminasi elektron kali 2 kali 1 ya. Lalu kita gabungkan. Jadi 4H plus tambah 2H2O menghasilkan 4H plus tambah H2 tambah O2. Nah, jadi kan ini ada yang sama ya. Di sisi yang berbeda kita bisa eliminasi. Jadi 2H2O menghasilkan H2 tambah O2. Inilah reaksi yang terjadi. Oke. Lanjut ke reaksi yang ketiga. Larutan Ki dengan elektroda PT, masih inert ya. Ki, ionkan K plus tambah I-. Di katoda udah bisa ditebak ya, karena ini adalah logam aktif kationnya, maka air yang mengalami reduksi. Nah, di anoda bagaimana? Ya, karena ini bukan sisa asam oksi, ya dia sendiri yang mengalami oksidasi. Elektronnya sama-sama 2 kali 1 kali 1 saja. Nah, jadi di sini 2H2O tambah 2I- menghasilkan H2 tambah 2OH- tambah I2. Oke, begitulah reaksinya. Bisa ya? Lalu lagi. Nah, ini NaOH dengan elektroda masih grafit ya. PT masih inert ya. NaOH ionkan lagi Na plus tambah OH-. Ya, di logam aktif kationnya, maka di katode air yang mengalami reduksi Nah, sedangkan di anoda, nah ini bukan sisa asam oksi. Nah, ini yang bukan sisa asam lain, tapi ini yang mengalami mengalami oksidasi sendiri gitu ya. Bagaimana reaksinya? 4OH- menghasilkan 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Reaksinya mirip-mirip ya. Jadi dihafal ya. Aku terbalik-balik. Oke, kali 2 kali 1 supaya elektronnya habis ya. Jadi di sini 4H2O
4OH minus, hasilkan 2H2O, 4OH min, ini 2H2 tadi, sorry, plus 2H2O plus O2. Oke, kita coret mana yang bisa dicoret kanan kiri ya. 4OH min, coret. 2H2O di sini ada 4, di sini ada 2, di sini habis, di sini sisa 2 ya. Maka nih 2H2O jadi 2H2 plus O2. Oke. Yang kelima, larutan CuS4 dengan elektroda Cu. Elektroda Cu itu artinya katoda maupun anodenya sama-sama Cu. Cu. Gitu ya. Ionkan dulu. CuSO4 Cu2 plus tambah SO4 2 min. Oke. Nah, di katode dengan ini ya, katodenya Cu. Ingat tadi di katode itu hanya bergantung pada jenis kation ya, nggak bergantung pada jenis katodenya. Jadi ini betulannya sama-sama Cu ya. Nah, jadi di sini kationnya yang langsung mengalami reduksi. Ya, karena ini kan nggak aktif kan, nggak ada di golongan 1A, 2A maupun bukan Al, bukan Mn ya. Nah, jadi seperti ini. Bagaimana dengan yang di anode gitu ya? Nah, anodenya itu tidak inert ya. Kalau tidak inert berarti anode itu sendiri yang mengalami oksidasi. Di Cu2 plus tambah 2 elektron. Nah, ini tidak inert, saya kasih note ya. Nah, oke. Ini elektronnya udah sama-sama 2 kali 1 kali 1 saja. Jadi Cu2 plus tambah Cu menghasilkan Cu tambah Cu2 plus. Nah, yang ion-ion itu kita bisa coret. Jadi di sini Cu menghasilkan Cu ya. Jadi di sini Cu dari anode itu akan larut nanti ya. Ini Cu dari katode. Ya, ini digunakan untuk reaksi ini adalah reaksi yang cukup terkenal ya pada proses penyepuhan ya. Pemurnian logam Cu ya. Ini salah satu aplikatif dari pembelajaran elektrolisis. Oke. Lanjut. 6. Lelehan PbBr2 dengan elektroda karbon. Nah, ini lelehan, harus hati-hati ya. Kalau larutan ada air, kalau lelehan nggak ada gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau larutan itu kan seperti ada kompetisi ya, dengan si air gitu. Tapi kalau di sini kan nggak ada, jadi murni zat itu sendiri. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksinya malah lebih simpel. Ya, di katoda ya sudah Pb2 plus itu sendiri yang mengalami reduksi. Jadi logam Pb terbentuk. Di anoda ya sudah zatnya yang anionnya saja langsung taruh. Br2 tambah 2 elektron kali 1 kali 1. Jadi di sini Pb2 plus tambah 2 Br min menghasilkan Pb tambah Br2. Lelehan lebih mudah ya. Lelehan itu lebih simpel karena nggak ada air yang menjadi pertimbangan lain gitu ya. Jadi nggak harus mikir-mikir airnya nanti mengalami oksidasi atau reduksi, nggak usah karena airnya tidak ada di lelehan tuh, nggak ada air. Oke, nah ini lelehan MgCl2, ionkan saja MgCl2 Mg2 plus tambah 2 Cl min. Yang di katode itu langsung saja Mg2 plusnya mengalami reduksi. Nah, kalau tadi bukan lelehan, air yang mengalami reduksi. Bisa dibedain ya. Jadi kalau dia lelehan langsung aja kationnya. Kalau dia tadi larutan, pasti di sini reaksi yang terjadi di katode air ya, mengalami reduksi. Bisa bedain ya. Perbedaannya cukup jelas ya antara lelehan dengan larutan ya.
Di sini ya ikuti saja. Jadi Cl2 tambah 2 elektron kali 1 kali 1. Nah, jadi di sini Mg2 plus tambah 2 Cl min menghasilkan Mg tambah Cl2. Satu lagi ya, terakhir nih. Leburan Al2O3. Ini leburan, nggak ada airnya juga, jadi nggak ada reaksi oksidasi maupun reduksi dari air nanti di sini. Oke, nah bagaimana reaksinya, lihat ya. Ionkan dulu 2Al3 plus tambah 3O2 min ya. Di katoda yang mengalami reduksi ya Al3 plusnya aja langsung. 3 elektron menghasilkan Al. Jadi logam Al terbentuk. Ya kalau dia larutan tadi 2H2O di sini ya, tambah 2 elektron. Bisa ya bedain ya. Nah, di anodanya ya O2 minnya itu jadi O2 ya. Kita setarakan dulu jumlahnya 2. Sekarang muatannya jadi 4. Di sini 4 elektron. Oke. Nah, kita kali silang kali 4 kali 3. Hasil akhirnya berarti 4Al3 plus tambah 6O2 min menghasilkan 4Al plus 3O2. Oke, jadi demikianlah ya penjelasan saya tentang reaksi elektrolisis. Cukup complicated karena memang ada beberapa hal yang memang harus kita kuasai ya, membedakan reaksi yang terjadi di anoda maupun di katoda. Karena kalau salah, ya udah pasti hasil reaksinya juga akan salah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang belajar ini maupun yang juga nanti akan mengulang mereview tentang materi ini. Maaf kalau ada kurang-kurang, kesalahan-kesalahan. Update terus video-video selanjutnya, video-video terbaru di channel 5 and Chemistry. Bye-bye.